Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Amalia Ristias, NPM 089. Perkenalkan, nama saya Kadinka Fisya Mulia, NPM 098. Perkenalkan, nama saya Aris Herianda Wibowo, NPM 187. Perkenalkan, nama saya Rakanan Jansa Pratama, NPM 192. Perkenalkan, nama saya Ivanel Firdaus, NPM 096. Kami berlima akan mewawancarai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2019 Kak Anissa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Arsya Amalia Ristias, NPM 089, dan sekarang saya akan mewawancarai Kak Anissa Salsabila. Mulai ya Kak ya. Apa sih pendapat Kak Anissa tentang statement yang bilang kalau bisa sukses di waktu muda, kenapa harus tunggu tua? Nah, itu pendapatnya Kak Anissa tentang statement itu apa sih? Kalau dari saya deh ya, pendapat statement itu tuh salah gitu loh. Jadi orang tuh nggak harus nunggu tua gitu kan kalau buat sukses, dan untuk belajar pun tuh nggak harus nunggu dewasa atau tua gitu kan. Dari kecil pun tuh kita juga bisa belajar gitu kan. Jadi anak kecil pun tuh, apalagi di zaman sekarang tuh kan anak kecil udah pinter-pinter gitu kan, dengan sendirinya dia tuh belajar gitu kan, kayak udah pinter-pinter buka HP gitu kan. Jadi statement kayak gitu tuh salah sih. Jadi kayak misalnya belajar itu bisa dari muda kayak gitu, jadi nggak harus inisiatif kita mereka sendiri ya. Yang penting rajin-rajin aja sih, sama inisiatif aja. Next question ya Kak. Ada nggak sih pengalaman organisasi Kak Anissa yang bikin Kak Anissa tuh ngerasa kayak, wah aku berubah dari ini nih jadi lebih baik, dan itu hal yang positif banget buat Kak Anissa? Ada nggak sih pengalaman itu? Kalau saya sih yang challenge ya ini. Challenge banget sih. Sebenarnya positif sih pasti, tergantung dari individu kita kan. Nerimanya di organisasi itu serius, tanggung jawab apa enggak gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih semua organisasi itu positif. Cuman yang kayak lebih challenge banget itu di Himasivo ini. Jadi kayak boleh diceritain nggak tuh gimana? Himasivo sebenarnya saya tuh nggak pengen ya, maksudnya nggak pengen masuk di departemen ini gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa saya itu dipilihnya di departemen ini gitu kan. Katanya ya ada sesuatu lah, katanya yang buat orang itu Kak Hima yang sekarang tuh milih saya kayak gitu. Berarti Kak Anissa cocok gitu ya? Ya padahal saya nggak pengen tuh sih, nggak cocok. pengennya masuknya di kaderisasi gitu kan. Terus kayak meskipun saya sebelumnya juga kayak megangin adik tingkat gitu kan. Cuman kayak ini kan ranahnya udah univ gitu kan, ranahnya juga program studi jurusan gitu kan. Pasti aspeknya tuh juga lebih ribet karena ngatur jumlah mabanya itu banyak gitu kan. Jadi kayak nyiapinnya tuh ribet banget, apalagi kita tuh sebelumnya udah nyiapin yang pakai treatmentnya yang offline gitu kan. Terus tiba-tiba ada keputusan rektor yang nyuruhnya itu aspeknya tuh secara online gitu kan. Jadi kayak jujur aja sih, lebih kayak kemarin tuh ya. saya tuh bikin teknis online yang benar-benar pertama kali gitu, belum dipakai gitu. Berarti belajar banyak dari situ ya Kak? Iya, susah sih. Susah ya. Bagus sih Kak. Next question ya Kak, ini pertanyaan terakhir. Dan ini pertanyaannya ini bagus sih Kak, karena kan ini kan kita maba-maba ini bisa dibilang ada pasti beberapa dari mereka yang berpikiran kayak masih nanti deh belajar rajinnya, masih nanti aja, masih jauh gitu masa depannya. Nah, ada nggak sih hal-hal yang pengen Kakak sampaikan buat mereka yang punya pikiran kayak gitu? Kalau dari saya sih tetap saran saya sih dari sekarang sih. Dari sekarang tuh tentuin goals-nya kita tuh apa, terus output kita ke depan mau jadi apa. Kayak harapannya ya kita masuk sistem informasi itu bukan karena orang tua sih, kayak bener-bener mulai dari sekarang tuh udah ditanemin gitu. Kalau misalnya kita tuh nggak salah jurusan gitu kan, terus udah tahu ke depannya kita tuh juga mau jadi apa gitu kan, kayak analis IT atau programmer atau business woman atau apa gitu kan. Jadi mikir cita-cita untuk depannya biar gitu outputnya ya. tuh juga jelas gitu kan, sesuai sama tujuan kita. Terus kita juga mau jadi ke depan tuh mau jadi apa itu udah jelas gitu loh dari apa kita gitu. Intinya jangan menyia-nyiakan waktu lah gitu. Biar nggak nyesel ya Kak nanti di masa Biar depan. nggak nyesel juga, soalnya jujur aja sih pasti kayak saya ya dulu aja ngawalinnya tuh sistem informasi itu susah gitu loh, kayak salah jurusan gitu, kok ini pemrograman kayak gitu. Iya pasti semua banyak yang mikir kayak gitu kan. Ya kan, terus tapi ya lama-lama sih ada sisi positifnya gitu kan. Terus juga sama enak sih lama-kelamaan. Pokoknya emang awal-awal sih kalau yang dari SMA sih kayak can relate banget gitu loh. Karena mereka mungkin juga masih adaptasi. Nah kan? gitu, jadi kayak ya susah sih, tapi dicoba aja sih. Yang penting isinya usaha, terus jangan sia-siain waktu. Kalau misalnya kamu mau dapet yang bagus, jadi usahanya juga harus maksimal gitu kan. Benar banget. Ya. Cukup sekian teman-teman wawancara dari saya dan Kak Anissa Salsabila. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kadinka Fisya Mulia, NPM 098. Langsung pertanyaan pertama aja ya Kak Nisa. Pendapat Kak Nisa tentang bisnis e-commerce yang booming banget. Jadinya itu menurut Kak Nisa itu menguntungkan atau merugikan konsumen sih, kayak yang diskon gede-gedean, terus oprel dan sebagainya gitu.
Ini pendapat saya pribadi ya. Ya. Kalau menurut saya bisnis e-commerce itu lebih menguntungkan sih. Soalnya kan gimana ya, dari segi konsumen ya ini ya. Konsumen kan pasti kan dapat potongan harga kan. Iya. Kayak gitu. Biasanya kalau di e-commerce kayak yang udah besar gitu kan kayak Shopee, Tokopedia itu kan pasti kayak ada potongan harga gitu kan. Iya. Nah, pasti kan dengan ada potongan harga itu pasti konsumen tuh kayak tertarik gitu kan, mau belanja gitu kan. Nah, itu sih kok dari itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih hemat biaya. Jadi kan kita hemat biaya, hemat waktu kan. Jadi dengan adanya bisnis e-commerce kayak seperti Shopee itu, kebutuhan barang kita itu bakal mudah tercukupi gitu loh. Jadi misalnya kita butuh barang yang kayak itu tuh adanya di Jakarta atau di mana gitu kan. Nah, dengan adanya Shopee itu kan lebih cepet gitu kan. Kayak udah kita tinggal pencet-pencet aja di rumah ya kan. Terus kayak udah barang dateng gitu, kayak gitu kan. Lebih enak sih, lebih hemat waktu, hemat biaya juga gitu. Tapi ada kerugiannya sih dia. Ya itu kerugiannya itu kalau misalnya barang kita itu salah antar atau misalnya salah datang gitu. Nah itu sih kayak gitu sih. Terus sama biasanya ada pencolongan data pribadi kita gitu loh. Iya. Biasanya kan ada sih kayak dari pebisnis itu yang kayak nakal gitu loh, nakal terus kayak dicuri data kita ya kayak gitu sih. Itu sebenarnya kan melanggar hukum juga kan. Kalau menurut Kak Nisa, konsumen jadi lebih konsumtif gara-gara itu tuh gimana? Maksudnya Jadi kan konsumen kan jadinya kalau di Indonesia tuh dia termasuk negara yang sangat konsumtif. Nah itu tuh menurut Kak Nisa gimana? Sesuatu hal yang positif atau negatif sih? Kalau menurut saya sih positif ya, karena mendorong juga gitu loh, kayak buat para UMKM gitu kan, dia tuh mendaftarkan bisnisnya gitu kan ke e-commerce itu tadi. Jadi secara tidak langsung tuh mereka juga secara bisa membantu perekonomian mereka gitu. Oke. Untuk pertanyaan kedua ya Kak, menurut Kak Nisa buat orang yang punya prinsip let it flow aja kayak tanpa tujuan hidup gitu, kayak nggak punya goal, nggak punya apa tuh gimana? Itu salah sih, kayak let it flow kan kayak ngikutin arus gitu kan. Nah sedangkan kita itu setiap harinya itu kan pasti kayak tantangan tuh beda-beda gitu kan, dan kita tuh nggak tahu gitu, misalnya kita berekspektasi besok kayak gini gitu kan, tapi belum tentu gitu kan kalau misalnya besok yang kita ekspektasikan itu sama gitu. Nah kalau saran saya itu tuh lebih bikin List. rancangan ya, list gitu, to do list apa yang bakal kamu lakuin, terus apa yang bakal kamu pengenin buat tujuan hidupmu, itu tuh kamu rancang gitu, jadi biar hidup kita itu teratur gitu loh. Gitu. Untuk pertanyaan ketiga, cara Kak Nisa untuk tetap bisa memiliki goal dan tujuan di organisasi dan kuliah itu gimana sih? Kalau saya itu kembali ke diri saya ya, namanya kita itu kayak ikut organisasi kan udah kayak tanggung jawab gitu kan, pasti kita harus pinter-pinter bagi waktu gitu kan antara kuliah sama organisasi gitu kan. Nah itu di mana di situ juga diuji gitu kan, tanggung jawab kita, terus amanah kita, kredibilitas kita, kapabilitas kita juga diuji. Nah di situ tuh kayak kita tuh bener-bener jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau misalnya kita udah ikut organisasi, kita harus tanggung jawab, terus kita juga harus bisa bagi waktu sama kuliah kita, karena tujuan utamanya kan kita kan kuliah kan. Nah organisasi itu hanya pengembangan soft skill kita, nah hard skill kita itu diuji di kuliahan kita itu tadi kayak gitu. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Ivanel Firdaus, NPM 096. Langsung pertanyaan pertama ya. Apa saja pengalaman yang sudah Kak Nisa dapatkan selama berorganisasi di Himasifa? Pengalamannya saya menjadi ketua pelaksana dimensi, itu sih yang kayak challenge gitu loh. Kayak kan ngospekin ya, nah kita tuh kayak nyiapin gitu kan. Nah jadi ketua itu kan pastinya yang nyusun konsep, terus yang kayak bikin arahan gitu kan buat panitia, biar panitia tuh nggak bingung. Nah jadi ketupel dimensi itu ada kayak plus minus gitu loh. Plusnya sih saya sukanya sih karena saya suka tantangan ya deh ya, jadi challenge gitu. Nah kalau minusnya itu kan ini tuh susahnya kayak online gitu kan, dimana kita tuh memposisikan acara itu biar dinikmati sama maba gitu loh. Nah itu tuh susah gitu kan. Terus kita bikin event itu yang menarik gitu kan buat mahasiswa kayak gitu. Itu gimana? Terus kayak tujuan kita itu outputnya itu apakah harus sesuai gitu loh. Kayak misalnya kita kan punya event itu harus ada output kan yang bakal dicapai. Nah itu kita tuh dari awal udah nentuin gitu kan outputnya mahasiswa baru ini tuh apa gitu dari acara itu kayak gitu. Pertanyaan kedua ya Kak, bagaimana menurut Kak Anissa untuk menyikapi adanya lingkungan pertemanan di sekitar kita itu yang nggak baik sebenarnya? Toxic gitu. Iya.
nggak baiknya gimana ini? Maksudnya kayak dia itu circle atau gimana? Ya, circle yang membawa pengaruh yang buruk bagi diri sendiri. Kalau menurut saya pribadi ya, Dek ya, saya itu mencari orang, kan gini ya, lingkungan itu membawa dampak buat kita kan. Kalau misalnya kita bergaul sama orang yang benar, orang yang baik, pasti nanti juga kita tuh kebawa juga gitu kan. Dan kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang salah gitu, pasti nanti kita akan kebawa juga gitu kan. Nah, kalau saya tuh pada prinsipnya ya sesuai tujuan hidup saya gitu loh. Saya itu kuliah itu mau main-main atau serius gitu kan. Kalau misalnya mau serius, ya cari pergaulan yang bisa mendorong kamu tuh buat maju, bukan malah kamu mundur gitu kan. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya kita itu nyesuaiin mereka gitu kan. Kita itu tujuan kita kan juga bagian orang tua kayak gitu kan. Pertanyaan ketiga, bagaimana tips menurut Kak Anissa dalam manajemen waktu antara waktu perkuliahan sama organisasi? Pinter-pinter bagi waktu aja sih, Dek. Jadi yang pastinya kan bisa ngutamain kan mana yang duluan, mana yang prioritas, mana yang enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya nih kuliah ya, emang kuliahnya itu dosen itu butuhinnya cepet dan emang itu deadline-nya emang cepet, ya kita prioritasin yang kuliah. Tapi kalau misalnya kita itu di organisasi gitu kan, kita dibutuhkan dan itu bener-bener urgent banget gitu kan. Nah, itu tuh kita ya prioritasin gitu kan. Intinya pinter-pinter sih memilah prioritas gitu loh. Mana yang patut diduluin, mana yang enggak kayak gitu. Jadi ya itu sih kayak pinter-pinter, yang pertama sih prioritas dulu, terus pinter-pinter bagi waktu. Yang jelas dengan kamu masuk organisasi dan kuliah itu kan kamu udah mikir kayak kedepannya itu pasti ada waktu itu kamu bagikan. Jadi kayak kamu tuh udah mikir gitu impact-nya itu apa ke depan kalau aku itu ikut organisasi tapi aku juga kuliah kayak gitu. Terima kasih Kak Anissa. Iya. Halo, nama saya Rakanan Jarsya Pratama, NPM 2008 2010192. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kami yang sudah diperkenalkan tadi, yaitu Kak Anissa salah satu. Saya mulai ya Kak. Pertanyaan pertama saya, Kak Anissa kan waktu SMA juga pernah ikut organisasi ya pasti. Apa sih perbedaan antara organisasi saat di SMA sama di kampus ini sekarang ini? Perbedaannya ya, kalau misalnya organisasi di SMA itu kan di bawah naungannya bidang kesiswaan sih. Nah, kalau misalnya di kuliahan itu sebenarnya sama aja, di bawah wakil dekan 3 itu bidang kemahasiswaan. Cuman kalau misalnya di Ormawa itu kan udah ada ADART kan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari suatu Ormawa. Nah, kalau misalnya di di SMA itu kan masih intinya tuh kayak di bawah pelatih kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya di Himasifo itu kan kita berdasarkan pimpinan teratas kan, Kahima Wakahima kayak gitu sih perbedaannya. Jadi perbedaannya itu kayak kalau di SMA itu masih ada pembimbingnya gitu ya, masih ada pembina gitu ya. Iya, pembina. Terus pertanyaan kedua saya nih, cara beradaptasi Kak Anissa waktu ikut organisasi di kampus dari Ormawa gitu. Bagi waktu atau adaptasinya dengan anak-anak baru gitu. Ya. Kalau aku sih itu sih, kalau saya itu menyesuaikan. Maksudnya kan kita kan dari beberapa daerah yang berbeda kan. Nah, itu tuh kita pasti menyesuaikan dengan kayak budayanya mereka juga gitu loh. Misalnya anak Surabaya ada anak daerah. Nah, itu tuh menyesuaikan. Intinya ya saling menghargai sih satu sama lain. Terus kayak jangan merasa paling bisa lah. Intinya sama-sama belajar kan. Oh iya. Nah, pertanyaan terakhir saya itu Kak Anissa kan dari Departemen Kaderisasi. Nah, saya mau tanya, di Departemen Kaderisasi itu yang dilakuin itu apa aja? Yang dilakuin kegiatannya gitu ya? Nah, Departemen Kaderisasi itu sebenarnya konteksnya itu kayak kita itu selain bikin event kayak pengadarannya buat mahasiswa baru, kita tuh sebenarnya juga gimana caranya kita itu bisa bikin kayak ngeraketin KM-Sivo. Nah, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tujuan kita itu nggak hanya tentang gimana caranya ngospekin mahasiswa baru, tapi gimana kita juga bisa ngontrol KM-Sivo biar kayak tetap tiap angkatannya itu tetap raket, tetap solid kayak gitu sih. Intinya itu sih. Tapi pasti orang tuh ngiranya Departemen Kaderisasi itu lebih concernnya itu di ngospek maba kan. Iya. Itu salah sih sebenarnya kayak gitu sih. Terus bentar, ada pertanyaan tambahan nih. Kan jumlah mahasiswa dari sistem informasi UPN itu kan
tiap tahunnya itu bertambah. Nah, boleh tahu nggak menurut Kak Anissa ini ada susahnya nggak? Kan di angkatan 2020 ini kan penambahannya lumayan drastis nih. Kesusahannya Dua kelas. susahnya apa? Kesusahannya sih itu sih. Kesulitannya. Pasti ya, tiap tahun tuh angkatanku aja 120 kan. Nah, angkatanmu itu hampir 200, kayak 5 kelas gitu kan. Kesusahannya itu gimana kita itu bisa memposisikan sebanyak itu gitu kan. Nah, itu tuh susah banget gitu. Terus kayak apa ya? Kayak kemarin ya, nyiapin ospek itu juga kayak harus memperhatikan kondisi mereka juga gitu kan. Apalagi ini posisinya online. Nah, harus memposisikan dia itu kayak di mana tempat tinggalnya, koneksinya gimana. Jadi apa ya, kayak bikin event itu nggak sekedar bikin event, tapi kita bikin gimana itu eventnya itu berdampak ke audiensnya juga gitu. Oke, ya, sekian wawancara saya dengan Kakak Anissa Salsabila dari Departemen Kaderisasi. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aris Haryanda Wibowo, NPM 187. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang bernama Kak Anissa Salsabila. Jadi pertanyaan pertama saya yaitu, apakah ada perbedaan seperti kendala atau hambatan ketika program kerja dalam kondisi saat ini, yaitu pandemi, dengan sebelumnya adanya pandemi? Jika ada, bisa tolong dijelaskan ya, Kak? Kalau menurut saya sih susahnya itu bikin teknis sih, nyiptain teknisnya kan. Kalau misalnya jujur aja sih, saya tuh udah nyiapin aspek offline kan, udah ada konsepnya. Terus habis itu karena ada keputusan rektor kalau misalnya harus online, itu tuh kayak kita tuh harus nyiptain sistem atau teknis baru gitu loh. Aspek online tuh kayak gimana, itu sih yang susah. Terus yang pastinya ngeordinasi panitia itu susah sih, karena kan dia online ya, jadi kayak kita harus nyesuaiin dia bisanya kapan, terus kayak jaringan internetnya kayak gitu. Panitia sih yang susah. Kedua, apakah ada syarat khusus untuk menjadi anggota Himasipo, dan bisa dijelaskan tipsnya agar bisa menjadi anggota Himasipo? Kalau syarat itu beda-beda sih tiap kahima kan. Kalau saya dulu itu yang penting tuh ikut pengadaran, punya sertifikat 3 pengadaran itu. Terus nanti ada tesnya kan, kayak tes tulis, tes wawancara, itu kayak gitu sih. Kalau syarat tiap tahunnya sih beda-beda, tiap kahima itu gimana. Apakah ada syarat untuk yang bisa daftar hanya untuk IPK di atas berapa gitu, Kak? Kalau tahun saya itu 3. Oh, harus Iya. baru bisa daftar di organisasi Iya. mana? Intinya punya sertifikat, paling tidak itu punya sertifikat kepanitiaan. Terus sertifikat pengadaran, itu pasti. Kalau dulu di tahun saya kan karena apa ya, waktu ospek itu ada tugas bikin event, namanya itu Night of Friendship kan. Nah itu kan itu panitianya itu angkatan ya mahasiswa baru itu. Terus kita itu nanti dapat sertif kan. Nah sertifnya itu yang dibuat tambahan poin kalau misalnya kita itu ikut kepanitiaan di buat daftar himpunan itu tadi. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana menurut pendapat Kakak apabila terjadi masalah internal di suatu organisasi, dan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak melukai hati satu sama lain anggota gitu? Kalau misalnya ada masalah internal ya, kalau misalnya saya itu pastinya buka-bukaan sih, kayak diskusi terbuka gitu loh. Misalnya ada masalahnya ini, intinya tuh jangan tertutup sih satu sama lain. Misalnya dari saya pribadi ya, departemen saya itu pasti ada masalah kan, tiap departemen. Nah itu tuh kayak dibicarakan di bareng gitu loh, di grup, terus kita cari solusi yang benar-benar semuanya itu bisa menerima gitu. Intinya nggak merugikan satu pihak aja gitu kan. Jadi intinya musyawarah, terus kayak tentuin solusi yang terbaik aja sih. Biar tidak ada yang keberatan satu sama lain gitu ya, biar organisasi tetap berjalan dengan aman. Ya, sekian dari wawancara yang saya lakuin dengan Kak Anissa. Sekian, terima kasih.